Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agus Pratiwi. Saya merupakan mahasiswa Pascasarjana Universitas Airlangga Fakultas Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengembangan vaksin berbasis peptida. Sebelum saya mengulas lebih dalam terkait topik yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya akan jelaskan beberapa teori pendukung dari topik pembahasan saya kali ini. Dalam membuat suatu obat, sangat perlu memahami terkait rancangan molekul obat. Sebab hal ini ada kaitannya dengan efek terapeutik maupun keamanan dari setelah pemberian obat. Berbicara mengenai desain obat berbasis struktur, dapat kita lihat pada gambar berikut. Dari gambar dapat dijelaskan pada panel pertama yang menunjukkan sequencing genom manusia diikuti dengan ekstraksi dan pemurnian protein target. Panel kedua mempresentasikan penentuan struktur protein untuk tujuan terapeutik dengan menggunakan pendekatan secara biologis struktural integratif. Panel yang ketiga mempresentasikan preparasi database senyawa aktif. Langkah selanjutnya adalah identifikasi protein target obat dan binding site-nya. Selanjutnya, yaitu database senyawa aktif dapat pula diketahui terkait interaksi dari senyawa aktif melalui media komputasi, diantaranya seperti docking. Di panel yang terakhir, sebagai hasil dari screening virtual dan docking, selanjutnya disintesis untuk diuji secara in vitro. Hal ini bertujuan untuk memodifikasi lebih lanjut, dapat pula dilakukan untuk optimalisasi senyawa timbal. Nah, tadi merupakan mekanisme atau alur dari desain molekul obat. Kemudian, apa sih keuntungan dari pemberian terapi berbasis protein? Yang pertama, yaitu serangkaian fungsi yang sangat spesifik dan kompleks yang tidak dapat digantikan oleh obat dengan molekul yang kecil. Kedua, kemungkinan kecil terganggunya proses biologis yang normal dan meminimalkan terjadinya efek samping. Selanjutnya, agen terapeutik berbasis protein seringkali dapat ditoleransi dengan baik dan cenderung tidak menyebabkan respon imun. Selanjutnya, tidak ada risiko dari terapi gen. Kemudian, durasi pengembangan klinis yang lebih pendek guna mendapatkan persetujuan FDA serta perlindungan paten yang luas. Adapun pengklasifikasian terapi berbasis protein sebagai berikut, yaitu dibagi menjadi dua kelompok, berdasarkan aktivitas farmakologisnya dan berdasarkan aktivitas molekulernya. Yang pertama yaitu berdasarkan aktivitas farmakologisnya, di mana terapi berbasis protein ini dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu mengganti protein yang kurang atau tidak normal. Kedua, menambah jalur yang ada. Ketiga, menyediakan fungsi atau aktivitas yang baru. Keempat, mengganggu molekul atau organisme. Kelima, mengirimkan senyawa atau protein lain seperti radionuklida, obat sitotostik, atau protein efektor. Klasifikasian yang berikutnya yaitu berdasarkan aktivitas molekulernya, yang itu dibagi menjadi pertama sebagai pengikat secara non-kovalen ke target seperti MAbS. Kedua, mempengaruhi ikatan kovalen, contohnya enzim. Ketiga, melakukan aktivitas tanpa interaksi spesifik, contohnya seperti albumin serum. Selanjutnya, perlu kita ketahui bersama bahwa obat protein non-rekombinan sudah sejak lama dikembangkan bersamaan dengan pengobatan kontemporer. Jika kita menganggap bahwa upaya vaksinasi oleh Jenner sebagai prioritas utama, namun, sementara itu masih banyak lagi sediaan obat berbasis protein yang dapat disuntikan dan telah digunakan, termasuk transfusi darah, plasma, dan produk yang berasal dari plasma. Kemudian ada hormon yang diisolasi dari jaringan, vaksin, serta sediaan imunisasi, dan masih banyak lagi. Bahkan saat ini tingkat perkembangan obat berbasis protein masih sangat signifikan, baik yang berasal dari rekombinan maupun yang diturunkan secara konvensional. Di Amerika Serikat, pada tahun 1989, dari 37 persetujuan oleh FDA terkait obat baru, 23 merupakan pengobatan konvensional, setara dengan 62%, dan sebanyak 14 berasal dari protein. Adapun daftar obat protein berbasis protein yang ditunjukkan pada tabel berikut.
Selanjutnya, ada pun daftar obat berbasis protein. Di antaranya ada epogen, alveron N, aminase, fulosol, adnatif, dan lain sebagainya dengan indikasi yang berbeda-beda. Meski tidak semua obat tersebut memiliki spektrum indikasi yang luas, obat berbasis protein rekombinan masih minoritas dibandingkan dengan metode yang lebih konvensional, mulai dalam mengekstraksi dan memurnikan obat protein. Hal ini akan berubah secara radikal dan tidak akan lama lagi sebagian besar membutuhkan pembuatan obat protein yang dialihkan ke teknologi rekombinan, kecuali bila ditujukan untuk obat yang kompleks seperti darah. Beberapa obat protein yang lebih umum ditunjukkan pada tabel 2, yang mana mencerminkan aplikasi medis yang luas. Salah satunya adalah vaksin, yang mana selanjutnya topik bahasan saya akan berfokus pada vaksin. Oke, selanjutnya berbicara tentang vaksin. Vaksin adalah produk yang merangsang sistem kekebalan seseorang untuk menghasilkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Kemampuan vaksin adalah melindungi seseorang dari penyakit. Vaksin biasanya diberikan melalui suntikan secara injeksi, namun juga bisa diberikan melalui mulut atau disemprotkan ke hidung. Selain itu, ada pula istilah vaksinasi. Mungkin sobat tidak asing dengan kata ini, di mana vaksinasi merupakan tindakan memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk menghasilkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Nah, selanjutnya merupakan daftar dari perkembangan vaksin dari berbagai imunogen. Di antaranya ada rekombinan yang merupakan sel host yang digunakan untuk mengekspresikan atau memodifikasi beberapa antigen dengan kelebihannya yaitu tidak perlu menghasilkan virus secara keseluruhan, namun memiliki kekurangan yakni dimungkinkan merupakan imunogenik yang buruk. Dan contoh lainnya ada vaksin yang sudah diedarkan ditunjukkan dengan terapi untuk hepatitis B. Kemudian, untuk imunogen peptida dan asam nukleat hingga saat ini masih dalam tahap perkembangan, khususnya untuk mengatasi terapi COVID-19. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, terkait topik yang saya angkat kali ini adalah tentang pengembangan vaksin berbasis peptida. Peptida adalah polimer yang dibentuk dengan menghubungkan subunit asam amino. Molekul peptida mungkin aktif secara biologis atau bertindak sebagai subunit untuk molekul yang lebih besar. Peptida penting dalam ilmu biologi, kimia, dan kedokteran karena peptida merupakan blok pembangun hormon, racun, protein, enzim, sel, dan jaringan tubuh. Peptida adalah molekul yang penting secara biologis dan medis, secara alami terjadi di dalam organisme. Peptida bekerja sebagai komponen struktural sel dan jaringan, hormon, racun, antibiotik, dan enzim. Peptida adalah molekul yang penting secara biologis dan medis, secara alami terjadi di dalam organisme. Peptida bertindak sebagai komponen struktural sel dan jaringan, hormon, racun, antibiotik, dan enzim. Contoh peptida termasuk hormon oksitosin, glutathione yang mana merangsang pertumbuhan jaringan. Kemudian ada melitin, yaitu racun dari lebah madu. Kemudian ada hormon insulin pankreas dan glukagon, yaitu faktor hiperglikemik. Nah, selanjutnya yaitu terkait proses sintesis peptida, di mana proses ini terjadi di ribosom di dalam sel yang membangun banyak peptida. Dikarenakan RNA diterjemahkan menjadi urutan asam amino dan residu yang dihubungkan bersama. Hal ini mungkin termasuk proses hidroksilasi, sulfonasi, glikosilasi, dan fosforilasi. Sementara kebanyakan peptida merupakan molekul yang linier dan membentuk beberapa cincin atau struktur larian. Nah, mungkin untuk para teman-teman di rumah, istilah peptida dan protein biasanya membingungkan. Namun, tidak semua peptida membentuk protein, sedangkan protein itu semua mengandung peptida. Protein adalah peptida yang besar atau disebut juga dengan polipeptida,
yang mengandung 50 atau lebih asam amino atau molekul yang terdiri dari beberapa subunit peptida. Selain itu, protein biasanya menampilkan struktur yang lebih kompleks daripada peptida yang lebih sederhana. Hingga saat ini, belum banyak upaya yang dilakukan untuk mendapatkan vaksin berbasis peptida yang valid. Akan tetapi, sedang diselidiki dalam uji klinis untuk beberapa penyakit seperti yang dicantumkan pada tabel berikut, di mana vaksin peptida sendiri telah mencapai fase ketiga. Selanjutnya terkait dengan mekanisme pemberian terapi vaksin berbasis peptida sebagai antitumor, di mana vaksin masuk ke aliran darah, selanjutnya melalui pemrosesan dan presentasi peptida oleh antigen presenting cell atau yang disebut dengan APC di kelenjar getah bening yang mengakibatkan aktivasi sel T helper CD4+ dan sel T sitotoksik CD8+. Limfosit T CD4+ ini berperan sebagai antitumor dengan memproduksi berbagai sitokin yang diperlukan oleh limfosit T. Kemudian, beberapa tumor yang antigen yang diekspresikan bersama dengan MHC kelas 2 dapat mengaktifasi limfosit T CD4+ spesifik tumor secara langsung, di mana mekanismenya adalah melalui antigen presenting cell atau APC yang mengekspresikan molekul HMAC kelas 2, kemudian memproses dan mempresentasikan protein yang berasal dari sel-sel tumor yang mati kepada limfosit T, sehingga terjadilah aktivasi sel-sel tersebut. Sebagian besar sel efektor yang berperan dalam mekanisme antitumor adalah limfosit T CD8+, yang berperan dalam membunuh sel yang terinfeksi virus atau sel alogenik. Limfosit T dapat melakukan fungsi surveillance dengan mengenal dan membunuh sel-sel yang potensial atau ganas yang mengekspresikan peptida yang berasal dari protein luar, mutan, ataupun protein yang virus onkogenik yang dipresentasikan oleh MHC kelas 1. Selanjutnya, terjadilah interaksi antara molekul MHC1 pada APC dengan reseptor sel T atau TCR. Selama proses interaksi antigen ini difasilitasi oleh molekul CD8+, sehingga menyebabkan generasi CTL spesifik tumor yang mampu melisiskan sel tumor. Kemudian CTL atau sitokin limfositin ini mengalami proses degranulasi setelah mengenali antigen tumor dan fase transduksi yang dimediasi oleh fas yang selanjutnya dikirimkan sinyal kematian ke tumor. Berdasarkan ulasan teori saya sebelumnya, maka untuk lebih jelasnya terkait pengembangan vaksin berbasis peptida, saya merujuk salah satu jurnal yang berjudul The Peptide Vaccine of the Future yang disusun oleh Anika et al. Tahun 2020. Adapun topik pembahasan pada jurnal ini yaitu terdiri dari pemilihan antigen atau selection antigens, adjuvan, kemudian konsep pengobatan, kombinasi formula, biomarker atau respon biologi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya masuk ke topik pertama yaitu pemilihan antigen. Pemilihan target antigen yang optimal merupakan aspek paling penting dalam mekanisme kerja dari vaksin berbasis peptida secara klinis. Hal ini ditandai dengan frekuensi atau persentase yang tinggi serta secara eksklusif tumor pada permukaan sel tumor harus mampu dikenali oleh sel T pasien. Kemudian, respons sel T selanjutnya akan diinduksi oleh inhibitor checkpoint yang kemudian mengalami mutasi somatik non-synonymous spesifik tumor dan menurunkan neoepitop. Selain itu, ada pula neoepitop yang diturunkan dari mutasi peptida yang tidak dimutasi, di mana peptida yang tidak dimutasi ini dapat muncul dari antigen yang diekspresikan atau diproses secara menyimpang dalam sel tumor. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti gen yang spesifik tumor berbeda, kemudian telah mengalami modifikasi pasca translasi, kemudian pemrosesan antigen atau proses seluler spesifik tumor lainnya. Selanjutnya, sejumlah besar calon peptida yang harus diprediksi harus di-screening terlebih dahulu untuk terkait imunogenisitas dengan uji in vitro yang ekstensif. Namun, perlu diperhatikan terkait korelasi terdistorsi dari ekspresi gen dengan persentase antigen yang dibatasi oleh HLA. Berbicara terkait efektivitas vaksin berbasis peptida sebagai terapi antitumor tidak lepas dari peranan sel T CD4+ dan sel epitop CD8+, di mana
Sel T CD4+ ini menyimpan peran penting untuk meningkatkan terapi antitumor yang efektif dan selanjutnya dapat meningkatkan dan mempertahankan reaktivitas sel T serta tumor clearance. Selain itu, sel helper CD4+ berperan dalam menginduksi dan mengintensifkan kendali kekebalan tubuh terhadap tumor yang lebih permanen. Dan juga terkait penyebaran sel epitop CD8+, CD4+ ini juga menunjukkan fungsi efektor yang pada antitumor. Kemudian sel CD4+ di sini bertugas mengatur perluasan kelangsungan hidup sel T, serta pemicu infiltrasi sel tumor. Topik selanjutnya yakni adjuvan atau mode penyesuaian dan penghantaran obat yang berhubungan dengan aktivasi sel T pada vaksin berbasis peptida. Fokus utama dari vaksinasi peptida di sini adalah untuk menginduksi imunitas seluler tipe 1 terpolarisasi dan juga respon tumoral. Agar efek antitumor yang dimediasi sel T optimal, maka perlu adanya aktivasi dan perluasan sel T spesifik antigen yang mana dalam hal ini memerlukan 3 sinyal mulai dari stimulasi reseptor sel T, kostimulasi, dan sitokin spesifik. Disinilah adjuvan berperan, yaitu dengan mengantarkan peptida ke sel dendrit guna mengaktifkan dan mematangkan APC untuk mencapai respons sel T yang solid. Dengan demikian, tujuan dari substansi ini adalah melindungi peptida dan mencegah terjadinya proses degradasi secara langsung. Dengan membantu penyerapan APC yang efisien serta aktivasi APC yang sesuai. Untuk proses penyerapan yang efisien, peptida dapat dikemas dalam struktur seperti liposom dan nanopartikel atau dapat pula dikonjugasikan secara kovalen menjadi adjuvan atau substansi yang memperkuat dan atau memodulasi respons imun terhadap antigen. Topik ketiga terkait konsep pengobatan di mana terdiri dari 3 konsep dari tingkat yang berbeda. Pertama, stratifikasi, di mana prinsip konsep ini memilih pasien yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan bila pasien telah sesuai, akan mendapatkan terapi yang spesifik. Pemilihan kriteria di sini berdasarkan jenis tumor yang telah disepakati dan akan diobati dengan satu produk obat yang tidak berubah. Konsep kedua yaitu warehouse, di mana prinsip konsep ini adalah mengumpulkan data terkait persediaan atau kondisi material yang disimpan di gudang atau warehouse. Dengan begitu, dari data yang sudah ada dapat menjadi acuan untuk memformulasi atau mengembangkan vaksin mengikuti kriteria atau jenis tumor pasien. Kemudian konsep yang terakhir yaitu individualisasi, di mana prinsip konsep ini didasarkan oleh permintaan pasien untuk memproduksi obat secara individu atau personal. Topik berikutnya mengenai jadwal vaksinasi. Hal yang menjadi acuan pertama ditentukan dengan pendekatan vaksinasi berbasis peptida. Idealnya harus diberikan menggunakan pengaturan kompartemen sel T dengan rasio efektor yang optimal terhadap sel target. Kedua, disesuaikan dengan titik waktu vaksinasi yang optimal. Yang potensial pemberian terapi bersamaan harus diperhitungkan karena obat ini dapat mempengaruhi hasil dan juga kemanjuran atau efektivitas dari vaksinasi atau vaksin berbasis peptida. Yang ketiga, bahwa jadwal vaksinasi secara umum mencakup vaksinasi primer dan juga vaksinasi boost, yang mana keduanya dapat berdampak pada keefektifan dan juga durasi respons sel T antitumor. Topik berikutnya yaitu pengobatan menggunakan kombinasi, di mana tujuan dari penerapan ini yaitu vaksin peptida dengan kombinasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pada pasien dalam fase pemulihan guna mencegah kekambuhan pada pasien kanker dini. Selain itu mampu mengatasi imunosupresi yang dimediasi oleh tumor. Selain itu, penggunaan obat yang dikombinasi perlu dilakukan karakterisasi efek obat kombinatorial tidak hanya pada sel efektor tetapi juga pada landscape antigenik dari sel target. Pada penelitian oleh Scheierman tahun 2016 menyebutkan bahwa ligan HLA yang berperan dalam pengobatan pada sel kanker dapat digunakan untuk mengidentifikasikan target antigen baru dan telah memenuhi syarat sebagai target terkait pengobatan yang baru untuk vaksinasi berbasis peptida kombinatorial.
Terkait biomarker vaksin berbasis peptida, beberapa penelitian melaporkan bahwa respon imunoglobulin G terhadap vaksin merupakan biomarker potensial untuk kelangsungan hidup pasien. Hal ini ditandai dengan peningkatan level imunoglobulin G spesifik peptida mencerminkan aktivasi sel CD4+, di mana biomarker plasma juga diketahui merupakan penanda yang prediktif yang berguna untuk hasil klinis setelah vaksinasi peptida. Dalam efektivitasnya sebagai terapi antitumor, vaksin berbasis peptida juga memiliki kelemahan apa saja dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, terkait imugenitas dari vaksin peptida itu rendah pada uji klinis, sehingga perlu dilakukan pemilihan praklinis yang dioptimalkan antigen yang sesuai dan karakterisasi imugenitasnya. Maka penggunaan bahan pembantu atau adjuvan yang kuat tetapi tidak beracun yang ditingkatkan menjadi prioritas. Yang kedua, pemberian vaksinasi apabila dilakukan hanya dengan peptida target tunggal dapat mengurangi efektivitas, sehingga perlu pendekatan kombinatorial perekrutan sel T yang terbatas dengan pengubah lingkungan mikro langsung ataupun tidak langsung, ataupun terapi yang berbasis yang sudah dievaluasi. Yang ketiga, yaitu respon imun yang bertambah, maka perlu dikarakterisasi ekspresi target pada jaringan normal. Berikutnya, kesimpulan dari ulasan jurnal yang saya sampaikan adalah yang pertama, bahwa pendekatan vaksinasi berbasis peptida untuk tujuan terapeutik dianggap sebagai salah satu strategi yang paling menjanjikan untuk masa depan, khususnya untuk terapi antitumor. Yang kedua, vaksin berbasis peptida apabila dikembangkan di masa depan harus mencakup banyak peptida dari antigen, bila perlu menggabungkan sel T CD4+ dengan epitop sel CD8+, serta peptida terkait tumor yang bermutasi dan tidak dimutasi. Yang ketiga, kemajuan dan perkembangan lebih lanjut diharapkan akan mengurangi biaya dan waktu produksi dari terapi vaksinasi berbasis peptida. Nah, itu tadi pemaparan atau ulasan dari presentasi saya pada kali ini tentang pengembangan vaksin berbasis peptida. Bagi teman-teman di rumah yang ingin bertanya ataupun berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa share, like, and subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.